Peringatan, video ini mengandung unsur vulgar dan hal menjijikan. Dan gue juga udah menyeting video ini supaya gak ditonton sama anak di bawah umur. Jadi gue minta kebijakannya dalam menonton, terima kasih. Dan ini dia 10 hal paling menjijikan yang ada di fanmade Thomas. So, langsung aja. Hal menjijikan pertama, yaitu ada lokomotif yang menunjukkan alat reproduksinya kepada warga sipil. Coba kalian lihat dulu. Sangat menjijikan sekali, bukan? Pada awalnya, Thomas yang sudah kembali jadi manusia setelah melakukan 28 kali operasi dengan bentuk yang cacat, melakukan kampanye untuk menjadikan sodor negara berdaulat, dan dengan Thomas adalah pemimpinnya. Dan tentunya pemerintah Inggris gak setuju dengan apa yang terjadi, sehingga para lokomotif pendukung ideologi Thomas ngamuk, sehingga melakukan vandalisme, perusakan bangunan, sampai hal yang paling gila, yaitu ada lokomotif yang menunjukkan alat reproduksinya. Kalian bisa lihat reaksi para warga sipil setelah melihat kejadian itu. Mereka langsung kabur terbirit-birit. Such intimidation became less of Hal menjijikan kedua, yaitu muntahan Cat Harley. Nah, jadi setelah berita menyebar tentang adanya orang yang bisa berubah menjadi mesin seperti kereta, lokomotif, dan lain-lain, satu acara berita membahas tentang kejadian aneh ini dan Cat Harley sebagai narasumbernya. Awalnya ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang kereta yang bisa hidup? Cat Harley langsung muntah. Ditanya lagi, apa pendapat Anda tentang lokomotif yang bisa bicara? Cat Harley muntah lagi. Muntah lagi dan muntah lagi. Jadi total Cat Harley muntah 4 kali. Dan ini menjadi bukti kalau banyak orang di dunia Thomas sangat takut dan gak nerima kalau kereta menjadi hidup. Iya, ini semua dibuktikan dengan Cat Harley yang muntah sampai 4 kali. Hal menjijikan ketiga, kalian boleh skip nomor 3 ini dan langsung ke nomor 4 karena mengandung sesuatu yang tidak pantas, yaitu ada adegan ketika Profesor Wilhelm, kakeknya Thomas, memindahkan nyawanya ke akhirat. Ini semua terjadi ketika Profesor Wilhelm memindahkan nyawanya ke akhirat karena hancur secara psikologis. Setelah menyaksikan visi ilmiah, keluarganya berubah menjadi horor kemanusiaan yang tak terkendali. Sebagai pionir genetika yang melarikan diri dari masa lalu kelam di Jerman, ia awalnya melihat biofusi sebagai cara untuk menyelamatkan cucunya, Thomas, namun ia justru terjebak dalam rasa bersalah ketika teknologi tersebut jatuh ke tangan Sir Topham Hatt. Ia tidak sanggup menanggung beban saat melihat subjek eksperimennya yang merupakan manusia diperlakukan sebagai aset industri dan dibiarkan menderita dalam rasa sakit yang hebat, seperti organ yang terbakar atau kegagalan mekanis yang mengerikan. Pada akhirnya, Wilhelm memilih untuk memindahkan nyawanya karena menyadari bahwa ia telah merusak etika sains, tetapi juga menciptakan bentuk perbudakan baru di mana individu kehilangan identitas manusia mereka dan terjebak selamanya dalam struktur besi mesin. Hal menjijikan keempat terjadi di Cina. Banyak orang yang melakukan hal di luar batas kepada kereta. Ini semua terjadi ketika pemerintah Cina diceritakan mengambil alih teknologi tersebut untuk menciptakan jaringan kereta api yang sepenuhnya hidup. Berbeda dengan sodor yang menggunakan lokomotif uap tua,
Cina menerapkan biofusi pada kereta cepat modern. Jika disodor kereta masih memiliki wajah dan kepribadian yang terlihat jelas, di Cina prosesnya jauh lebih ekstrim dan dingin. Manusia yang dibiofusi ke dalam kereta cepat ini benar-benar dianggap sebagai komponen mekanis murni. Mereka tidak lagi diajak bicara sebagai teman, melainkan hanya dianggap sebagai sistem operasi biologis. Ending tersebut menunjukkan bahwa biofusi telah menjadi komoditas global. Kereta-kereta di Cina digambarkan meluncur dalam kecepatan tinggi dengan kesadaran manusia yang terjebak dalamnya, sehingga dalam kondisi menderita karena tekanan kecepatan yang luar biasa pada jaringan saraf mereka. 一批水果同蔬菜抵達碼頭嘅，我要你將食。 Hal menjijikan kelima, yaitu banyak lokomotif yang kecanduan Wells coal atau batu bara, sehingga membuat efek halusinasi. Awalnya, batu bara ini digunakan oleh para kru kereta api untuk memberikan dorongan bagi mesin-mesin yang kesulitan beroperasi di pagi hari atau yang performanya menurun. Namun, penggunaan jangka panjang menyebabkan para lokomotif mengalami adiksi atau kecanduan parah. Banyak lokomotif yang mengalami kerusakan. Contohnya Gordon mulai mengalami gangguan mental, di mana ia mendengar suara-suara di dalam kepalanya yang menyuruhnya melakukan hal-hal buruk. Percy juga diperlihatkan mengalami penurunan kondisi mental akibat paparan zat ini. Pihak militer melalui perusahaan Hit Logistik justru memanfaatkan kecanduan ini. Mereka melakukan penelitian untuk melihat seberapa jauh sebuah mesin bisa dipacu jika diberi dosis tinggi batu bara. Mereka menciptakan lokomotif uap berkecepatan tinggi yang seluruh sistem sarafnya bergantung pada pasokan batu bara agar tetap bisa berfungsi secara ekstrim. High doses of the coal. Hal menjijikan keenam, yaitu kepanikan seorang pemuda di Amerika Serikat akibat kereta jadi hidup. Coba kalian lihat dulu. Ini semua terjadi ketika dokumenter C-17 dirilis ke publik. Dalam cerita tersebut, muncul laporan tentang pemuda-pemuda yang mengalami trauma berat. Salah satu pemuda di Amerika Serikat digambarkan menjadi sangat terobsesi sekaligus ketakutan setelah melihat kenyataan bahwa kereta favorit masa kecilnya ternyata adalah hasil eksperimen biologis yang mengerikan. Pemuda ini mengalami gangguan mental di mana ia menonton video secara berulang-ulang tanpa henti, menghafal seluruh dialog dalam video tersebut, dan terus menggumamkan kata-katanya mengikuti suara narator, seperti orang yang sedang kerasukan dedemit ambaruwo. Karena kondisinya yang semakin parah, pemuda tersebut akhirnya dibawa ke unit psikiatri sebagai bagian dari terapinya. Dokter memintanya untuk melakukan aktivitas yang membantunya menghadapi ketakutannya, dan alhamdulillah beliau waras kembali. Hal menjijikan ketujuh, yaitu penghancuran lokomotif. Subkultur yang disebut STEMIS, mereka adalah sekelompok penggemar fanatik kereta api yang memiliki obsesi gelap terhadap mesin-mesin hidup di sodor. Mereka bukan sekedar penggemar biasa, melainkan sekelompok orang yang mengeksploitasi mesin-mesin tersebut untuk kepuasan mereka sendiri. Ditampilkan rekaman keamanan lama di mana mereka memaksa James untuk terus hidup berputar di atas pemutar rel setiap malam sebagai bentuk hiburan yang menyakiti bagi sang mesin. Karena protes masyarakat yang semakin meningkat dan desakan media setelah dokumenter C-17 dirilis, pemerintah memutuskan untuk menghentikan seluruh operasi biofusi, memperlihatkan proses pembakaran mesin-mesin yang dianggap tidak perlu atau cacat. Pemerintah dan perusahaan Hit Logistik berusaha menghapus semua bukti keberadaan eksperimen manusia mesin tersebut dengan cara yang paling efisien namun kejam, memusnahkan mereka. Gila men, gue sedih liatnya. As easy as signing a form, ticking a box, or waving a flag. Hal menjijikan kedelapan,
Apa kalian masih ingat suami istri yang dirubah jadi gerbong? Jujur, gue sedih banget karena Clarabel harus mengalami nasib tragis. Clarabel dihancurkan di fasilitas pembuangan tanpa ada yang menyaksikan kecuali satu orang. Kejadian ini sangat tragis karena selama 30 tahun Clarabel dan suaminya, Diesel saling memandang dari kejauhan. Kematian Clarabel yang dingin dan sepi ini menjadi pemicu utama kemarahan Diesel yang luar biasa, sehingga dia melakukan balas dendam. Hal menjijikan ke-9 terjadi pada dua orang penyusup yang datang ke tempat terlarang. Mereka gak percaya tentang adanya biopusi, dan kejadian ini terjadi pada 6 Oktober 2069. Tapi tiba-tiba cakar besar muncul dan langsung melahap penyusup pertama, langsung melemparkannya ke atas, dan bisa kita lihat ternyata dia adalah Diesel 10 dengan bentuk yang cukup mengerikan, dan dia sedikit demi sedikit menghampiri penyusup yang kedua. Hal menjijikan ke-10. Ada dua momen. Yang pertama ketika profesor terkena cairan kimia dan berubah jadi ikan pari. Ini terjadi ketika mereka berdua saling adu tembak, tapi tembakan Cat Hartley mengenai cairan yang ada di belakangnya, sehingga membuat dia berubah jadi ikan pari durhaka. Momen terakhir adalah kemunculan tuyul. Terungkap bahwa tujuan akhir Profesor Gert bukanlah untuk membangkitkan Thomas, melainkan menciptakan human being, versi baru, makhluk yang berjalan dengan dua kaki namun memiliki otak kimia dan saraf biopusi yang dianggap lebih sempurna dari manusia biasa. Film berakhir dengan pemandangan seorang bayi atau sosok mungil yang gede yang lahir dari proses ini, menandakan bahwa meskipun Thomas sudah tiada, horor biopusi akan terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda. So, terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.